nggak cuma gue doang sih, dia telah menyentuh lubuk hati banyak manusia di luar sana gitu ya. Dan melodi yang telah ia kumandangkan telah menyentuh banyak pasang telinga juga di luar sana sampai kapanpun gitu. Dan secara personal gue thankful sama beliau lah gitu. Perbedaannya mirip-mirip sih ya. Bedanya sekarang ada yang masakin aja. Ada yang rapin baju. Itu masing-masing. Nah, ada yang masakin, ada yang nungguin kalau balik. Itulah. Oh, gue udah gak inget lagi dari gue masih kecil banget. Dari sebelum gue suka musik bahkan. Kok bisa? Dari bokap? Enggak, suka aja. Kayaknya ada itu hal yang aneh dari laki-laki tuh ya. Mereka memilih tim bola favoritnya dari kecil dan melekat sampai mereka tua. Cuma nggak tahu randomly dipilih. Gue sih dulu suka karena ada satu pemain namanya Sami Hyypiä dulu. Gue jadi suka banget sama Liverpool. Siapa itu? Sama Steven Gerrard, Sami Hyypiä, dua orang itu. Sempet ada antriannya kan. Yang di Wembley gue ngetes tuh antrian 400.000. Terus akhirnya enggak deh. Ntar juga ada di YouTube. Nah, semoga ntar dia manggung di yang dekat-dekat sama Indo ya. Gue udah lama gak denger lagu Dewa dulu. Tapi waktu kecil ya, Dewa pasti selalu jadi influence bermusik. Nggak cuma buat gue doang ya, buat banyak orang gitu sih. Pasti. Musik banyak sih yang gue dengerin ya, kebetulan. Sekarang gue sukanya denger radio. Jadi nggak tahu bakal denger lagu apa kan. Radio dari mobil atau? Di mobil, gitu. Kalau seandainya di rumah gue suka denger podcast cerita horor. Oke, di Spotify. Di Spotify. Oke. Sama di YouTube sih lebih ada visualnya juga. Kadang suka digambar animasinya kan seru banget. Tadi di mobil pas gue on the way dari Kemang ke sini gue dengerin juga. Oke. Tapi seru banget. Kalau serem pasti serem ya. Kalau emang ceritanya serem banget, gue kadang sampai ngebayangin kayak, apalagi kisah-kisah yang di gunung tuh ya, para pendaki gunung banyak banget yang seru-seru kisahnya gitu. Gue biasa nonton itu kalau mau tidur. Itu kan, betul kan. Kayak bisa lullaby. Enak banget, seru banget. Oke. Kebalik, kok bisa gue ngantor? Oh, kebalik. Nggak, itu jalan hidup aja sih. Kayak memang berawal dari magang pas ngampus segala macem. Dan memang dulu gue selalu beranggapan musik itu cuma hobi ya. Kayaknya dulu tuh zaman-zaman kuliah gitu berpikir untuk punya karir di musik tuh muluk-muluk dulu sih. Sampai akhirnya alhamdulillah beneran kejadian gitu. Dulu ya memang blueprint awalnya adalah yaitu kerja ngantor. Dulu gue juga kuliah psikologi, jadi gue kerja di HR dulu. Di sebuah kantor pialang saham. Keluarga mendukung banding setia ke ini, musisi? Intinya sih alhamdulillah didukung ya, apapun selama bertanggung jawab. Oke. Gitu. Selama positif Selama positif dan halal rezekinya mah nggak apa-apa. Oke. Seni itu nggak ada batasnya. Iya iyalah. Maksudnya luas ya. Maksudnya kita bilang bagus jelek juga seleraan. Jadi kreativitas tuh tak bisa dibatasi hanya dengan tembok-tembok atau sekat-sekat gitu. Jadi memang menurut gue seni itu bukannya tanpa batas ya, cuman jangan dibatasin gitu. Baik dalam berkarya maupun yang enjoy ya? Iya dong. Selama seni itu bikin si penikmatnya bahagia ya. Why not? Tapi bahkan ada juga orang yang memang menikmati seni untuk bersedih gitu. Ada tahu? Ada, ya kalau galau? Iya. Baca cerita sedih gitu. Itu kan nggak bikin happy tuh, bikin sedih kan. Dengar lagu yang sedih-sedih gitu, Gloomy Sunday kan itu gila sedih banget. Jadi gitaris betul. Karena gue dari kecil tuh bukan penyanyi, gue nggak pernah belajar dan tertarik untuk nyanyi itu kecil justru karena gue tumbuh besar melihat pahlawan-pahlawan
musik gue tuh pegang instrumen gitu loh. Ray Manzarek lah, ada Keith Richards lah, ya kan, ada Brian May, semua main instrumen, ada Elton John, ada siapa lagi zaman dulu ya, ada Roger Taylor, Taylor Hawkins, semua main instrumen, gue suka banget. Bahkan gue suka banget dulu siapa ya, kayak misalnya penyanyi yang gue suka banget tuh bahkan dia nyanyi nggak sambil nyanyi doang gitu. Gue suka Sting, dia main bass ya kan. Gue suka Paul McCartney, dia main bass sambil nyanyi gitu. Jadi gue selalu kepingin bisa main instrumen dari kecil. Makanya gue belajar main gitar, belajar main bass, belajar main piano gitu, otodidak. Sampai pada akhirnya ngeband ya pasti otomatis, oke, gue main gitar ya gitu, gue main bass gitu. Tapi ternyata tahun 2018 gue belaga gila aja nyanyi. Keterusan sampai sekarang. Apa ya, gue titik yang belum puas. Belum boleh puas. Dan gue merasa kayak kalau gue merasa puas, salah justru. Karena gue baru mulai. Dan dibalik ini semua tuh banyak tanggung jawab yang harus gue pegang gitu. Sekarang gue punya keluarga kecil sendiri, kemudian di tim gue juga banyak sahabat-sahabat gue juga yang kerja bareng gitu. Jadi gue gak boleh puas, gue harus tetap lapar gitu, stay hungry kan. Gue harus terus berkarya terus, gue harus menjaga kebugaran dan kesehatan gue agar bisa jalan terus gitu. Gue harus terus produktif, bikin lagu yang baru. Gue sama teman-teman gue harus workshop terus supaya bisa makin baik live performance-nya segala macem. Dan di bawah nama Bilal aja ini ada banyak banget orangnya gitu. Jadi kalau gue puas, bukan gimana, masa puas sih, kan baru mulai gitu. Ini kan doanya kami semua dari dulu kan, dari kecil, untuk bisa bekerja sesuai dengan apa yang kami cintai di musik gitu ya. Jadi kalau gue bisa puas ya berarti gak asik banget, belum. Kayaknya juga Tuhan ngasih semua ini juga masih segini doang kali. Ini baru awal mulanya gitu. Gimana denger banyak musisi kan juga kayak misalnya kita dengar, wah Ari Lasso udah berkarya sampai 30 tahun plus gitu ya. Mereka tuh masih belum puas. Jadi gue harus sustain juga gitu. Dan gue juga masih banyak banget hal yang harus gue explore di musik. Gitu, tentunya dengan bersyukur ya pastinya ya. Apa ya, karena sebenarnya, tapi ini menurut gue pribadi gak ada yang salah, gak ada yang bener ya. Banyak pula musisi-musisi muda sekarang yang bikin lagu bahasa Inggris atau dengan lirik yang sebenarnya tidak metaforik gitu ya, yang lebih lugas gitu. Banyak kan sekarang kan musisi-musisi yang liriknya juga lagunya bagus, booming, cuman liriknya mungkin lebih mudah dicerna gitu. Banyak gitu kan. Cuman mungkin gue lebih sukanya gaya bahasa yang seperti ini. Karena mungkin berangkat dari referensi musik gue juga ya. Maksudnya gue mendengarkan musisi-musisi yang memang penulis liriknya juga menurut gue bagus banget. Dan bahasanya jarang gue temukan sehari-hari gitu. Dan gue juga pengen bisa seperti itu, cuman tidak pretentious ya. Gue gak pernah nulis lirik yang gue gak tahu artinya. Ya enggak gitu lah. Gue selalu pakai bahasa-bahasa yang dan diksi yang gue pahami sehari-hari juga. Cuman mungkin buat teman-teman banyak yang merasa ini agak kaku gitu ya bahasanya ya, agak formal gitu. Cuman menurut gue sih masih aman ya. Itu purely based dari apa yang gue baca, apa yang gue dengerin. Gitu, bahasanya mirip-mirip kayak gitulah. Mungkin ya, pemilihan diksinya. Mungkin kalau menjelaskan diksi gue nggak apa-apa ya gitu. Bahkan sesimpel kayak ada waktu itu nyamperin gue, Mas artinya niscaya apa sih, nggak pernah denger. Padahal menurut gue niscaya tuh hal yang sering kita dengar kan, di hadis apalagi, barang siapa yang bla 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 niscaya akan bla bla, kan sering
dijumpai gitu. Gue gak masalah jelasin arti dari words by words. Cuman kalau menurut gue menjelaskan arti dari lagu tuh jangan, biarin seliar itu aja. Karena lagu itu bisa diartikan beda-beda ya, tergantung yang denger. Gitu. Pengen aja. Bagus tuh. Jawabannya sangat luar biasa. Pengen aja. Karena itu punya arti sendiri buat gue pribadi. Okay. Dan itu gue personal. Kenapa bukan akhir kan, tapi akhir ejaannya. Itu personal buat gue lah, dan kepengennya kayak gitu. Tapi si Ari sama, akhir-akhir juga, akhir Maret gitu. Lagu Akhir Maret ini mengisahkan tentang ya bulan Maret sebenarnya. Kenapa dia? Tunggu ya, jadi Akhir Maret ini lagu yang mengisahkan tentang rasa terima kasih gitulah atas banyak hal yang telah diberikan seseorang lah sebenarnya gitu, seorang yang telah pergi duluan di bulan Maret gitu, makanya judulnya Akhir Maret. Si orang ini juga jasanya banyak gitu ya, nggak cuma gue doang sih, dia telah menyentuh lubuk hati banyak manusia di luar sana gitu ya, dan melodi yang telah ia kumandangkan telah menyentuh banyak pasang telinga juga di luar sana sampai kapanpun gitu. Dan secara personal gue thankful sama beliau lah gitu, nggak cuman karya-karya cuman tapi pelajaran hidup. Dan gue senang banget, gue meskipun singkat ya, cuman gue masih bisa ada di berbagi riwayat sama beliau. Meskipun nggak lama gitu, cuman 9 tahun kenal, cuman feels like lifetime gitu. Cuman ini sebenarnya lagu ini gue bikin bukan untuk mengajak orang untuk bersedih, enggak sama sekali. Karena sekarang yang harus gue lakukan adalah ya celebrating his life aja sebenarnya, and his legacy, what he left gitu loh. Kayak udah bukan saatnya sedih dan pilu-pilu gitu, enggak. Sekarang ya kita kenang yang seru-serunya aja, kocak-kocak gitu, dan yang baik-baiknya, dan kita rayakan lah hidupnya beliau lah, celebrate his life, his legacy apalagi gitu. Itu dia. Justru lagu ini lama sih. Gue setahun mikirnya lagu ini. Nggak setahun ya, hampir setahun sih lagu ini ada di kepala gue, cuman gue nggak tahu harus diapain. Gitulah. Cukup bikin puyeng juga lagunya sebenarnya. Diapain lagunya ya? Apakah gue harus tulis lagu ini kah atau enggak gitu, banyak. Cuman akhirnya ya udah gitu. Akhirnya buat lu pengen nulis. Ya pengen. Gue udah ngobrol sama beberapa pihak yang memang gue rasa gue harus sawan ya. Setelah ngobrol dengan beberapa pihak yang emang gue harus sawan juga, dan approved gitu ya. Karena kalau beberapa pihak ini juga keberatan sih, gue gak akan nulis juga sebenarnya sih. Gitu. Ini akan menjadi sebuah karya yang gue for the first time gak tahu. Maksudnya gue gak ada ekspektasi apa-apa. Lagu ini pribadi, secara lagu gitu ya, kita lihat aja ini akan berlabuh kemana. Akan berlabuh di hati siapa aja, gue gak tahu. Dan akan tersambut oleh telinga siapa aja, gue gak tahu. Gue takut salah ngomong tuh, Bobi marah lagi. Tuh. Ntar deh, EP-nya akan ada 5 lagu baru situ. Tahun ini gue akan keluarin gak cuma EP dan single doang. Ini akan menjadi tahun yang cukup dar-dedor. Itu kan Om mau kan? Ini siapa ya? Tadi. Harus 15 tahun kan? 15 tahun. KTP belum punya nih. 60-an tuh gue
nggak cuma musik ya, gue fashionnya, trennya tahun 60 gue suka banget. 60-an tuh gila sih, 60-an terus 90s juga gue suka banget. Gue baru ya tadi gue on the way kesini sama Clever, gue lihat di Instagram ada satu account di Instagram, akunnya ngepost video pemandangan sepanjang Jalan Bintaro Jaya tahun 97 pakai handycam. 90s. Itu mobilnya di jalan, orang-orangnya di jalan, terus itu gila sih. Gue udah lahir tahun 97, ya kan? Cuman gue masih umur 2 tahun, jadi gue nggak tahu tuh. Jadi kenapa gue suka, selain musiknya ya gue suka band-band 90s, band-band 60s gue suka banget gitu. Gue suka, ya Oasis juga 90s kan gitu. Gue suka kayak The Beatles tuh 60s gitu. Banyak banget. Selain dua band tadi ya, maksudnya kalau gue sebutin mungkin nggak kelar-kelar gitu ya. Cuman secara tren dan secara, gue selalu kepengen banget ngebayangin ya, kalau ada mesin waktu gitu, gue pengen banget bisa ngerasain hidup sehari aja sebagai anak muda di tahun 67 gitu. Di Bandung atau di Jakarta gitu, tahun 67. Jalan di Braga gitu, tapi tahun 67 gitu. Atau kayak gue pengen banget ke Blok M Plaza tapi tahun 96 gitu. Tapi dengan sekarang gitu udah umur 20-an kayak gitu. Gue pengen banget, gue selalu berandai-andai gimana sih isi mall tahun 97 gitu. Gue meskipun gue udah lahir ya, tapi gue masih kecil, gue gak ingat apa-apa gitu. Ya, itu dia, menurut gue juga secara tren ujungnya akan balik lagi seperti zaman dulu kan. Coba deh teman-teman nonton Friends deh. Friends kan 90s kan. Itu fashionnya kayak zaman sekarang. Baju-bajunya Joey, baju-bajunya Ross gitu. Chandler kayak zaman. Iya kan, Rachel juga bajunya kayak gaya orang kantoran zaman sekarang gitu. Keren deh. Jadi tren tuh akan berputar lagi sebenarnya. Itu ngomong apa sih gue ya? Ngalor ngidul ya. Kalau gue cuma boleh denger satu album doang. Waduh. Kalau boleh satu album aja. Satu album ya. Mungkin gue akan dengerin album gue akan dengerin album Rubber Soul dari The Beatles. Karena kalau di dalam kepala gue ngomongin musik, ujung-ujungnya bakal balik Beatles lagi pasti. Roots gue Beatles. Kalau nggak ada The Beatles, tanpa The Beatles mungkin akan banyak sekali band yang nggak akan jalan gitu dari zaman dulu. Karena gue tahu ntar pasti setelah video ini tayang akan banyak banget orang-orang yang pasti against sama omongan gue. The Beatles tuh gitu doang, not special apa The Beatles. Karena juga Pink Floyd, karena juga Beach Boys, banyak. And I'm not here to argue, terserah lu mau bilang apa. Cuman di opini waras gua, band yang paling komplit itu The Beatles. Fight me. Tapi bener, gua bukan mau argue. Itu kan selera ya. Maksudnya kalau menurut lo yang band paling komplit itu mungkin Black Sabbath atau Beach Boys, nggak apa-apa, gue juga suka gitu. Cuman gitu ini mungkin agak kontroversial ya mungkin ya omongan gue barusan ya di skena musik ini mungkin. Itu kan menurut gue di dunia gue. Kalau menurut teman-teman berbeda ya alhamdulillah, artinya kita punya keberagaman selera di sini, ya kan? Artinya kita semua sehat kupingnya, beragam seleranya, betul dong. Ya, nggak apa-apa juga, gitu, nggak apa-apa. Gue malah suka kayak gitu. Maksudnya berarti gue secara kalau dari sisi apa namanya, as an artist, berarti gue bisa bikin yang beragam, gak cuma kayak A doang, tapi gue bisa bikin kayak yang B juga, kayak yang C juga, gitu. Dan kan setiap seorang seniman merilis karya kan gak mesti semua suka gitu. Dan gue so far punya lagu banyak banget
Tapi mungkin orang-orang taunya niscaya doang, ya masalah juga. Orang taunya mungkin cuma 1-2 lagu doang, padahal lagu gue ada banyak banget. Dan mungkin lagu yang gue suka secara pribadi dari semua katalog lagu gue bukan niscaya mungkin, tapi yang lain. Cuman mungkin orang nggak suka sama semua lagu gue, itu nggak apa-apa. Emang it's always been like that. Gitu. Jadi gue nggak masalah sih. Mungkin berarti gini, kalau nggak sesuai mungkin yang berikutnya kamu suka, tungguin aja gitu, yang baru lagi.